Oke, baik, kita ke pelajaran berikutnya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang rumus-rumus yang dipakai di konsep mol dan hubungannya dengan berbagai variabel. Maka hari ini kita akan latihan dalam soal konsep mol. Nah, soal yang pertama apa? Ayo kita lihat. Oke, baik. Soal yang pertama adalah hitung massa H2S yang terdapat dalam ruang 30 liter dengan temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 1,1 atm. Nah, ingat di sini berarti volumenya 30 liter, temperaturnya 27 derajat Celcius dan tekanannya 1,1 atm. Nah, karena ini berarti bukan dalam keadaan STP, maka kita memakai rumus apa? Ya, betul, kita memakai rumus persamaan gas ideal. Nah, seperti apa persamaan gas ideal? Nah, berikut penyelesaiannya. Oke, nah ingat kembali hubungan antara mol dengan gas ideal. Kenapa kok yang dicari massa tapi persamaan gas ideal? Karena nanti ada hubungannya. P satuannya nanti di sini tekanannya adalah atm, volumenya adalah liter, kemudian N itu mol, R itu adalah tetapan 0,082 dan T-nya dalam satuan Kelvin. Sehingga nanti kita akan ketemu rumus N sama dengan PV per RT. Nah, oke, bisa dilihat sehingga molnya adalah 1,1 atm dikali 30 liter dibagi dengan 0,082, satuannya liter, atm, mol minus 1, Kelvin minus 1 kali 300 Kelvin, 27 derajat Celcius dijadikan Kelvin menjadi 300 Kelvin. Sehingga ketemu molnya 0,134 mol. Nah, kalau adik-adik sudah ketemu mol, maka kita bisa mencari massanya, betul ya. Hubungan massa dengan mol adalah mol kali mr. Sehingga kalau molnya 0,134, maka massanya adalah 0,134 dikali dengan 34 gram. Sehingga ketemunya adalah 4,56 gram. Oke. Nah, jadi 34 ini adalah massanya H2, massa molekul relatif dari H2S, Mr-nya. H nomor atomnya 1, nomor massanya 1, S nomor massanya 32. Sehingga ketemu jawabannya adalah 4,56. Oke, berikutnya kita latihan soal yang nomor 2. Seperti apa? Nah, seperti ini. Oke. Soalnya adalah NaOH dengan Mr40 sebanyak 4 gram dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 100 ml. Pertanyaannya adalah hitunglah kemolaran larutan tersebut. Nah, oke, berarti ini mencari molaritas. Nah, rumus molaritas apa? Nah, kita cek. Molaritas sama dengan mol dibagi volume. N itu mol, V itu volume. Nah, berarti sebelum kita mencari molaritas, maka kita harus mencari molnya dulu. Apa rumus dari mol? Yaitu gram per mr, betul. Sehingga kita ketemu molnya yaitu 4 gram per 40. Molnya diperoleh 0,1. Kemudian volumenya karena ini mol, maka perbandingannya dengan liter. Sehingga 100 ml harus kita jadikan liter. Jadi berapa? Jadi 0,1 liter. Nah, sehingga molaritasnya ketemu 0,1 mol dibagi dengan 0,1 liter. Maka jawabannya adalah 1 mol per liter atau 1 molar. Oke ya, ini soal yang kedua. Nah, kita tiba di soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir untuk hari ini. Apa soalnya? Diketahui massa atom relatif dari H yaitu 1, C 12, O 16. Pertanyaannya adalah tentukan persentase massa unsur C dalam senyawa glukosa. Glukosa itu apa numerusnya? C6, H12, O6. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadi pertama, kalian harus mencari dulu MR dari glukosa berapa. Nah, kita sudah bisa mencari MR. C6H12O6 berarti ARC-nya 12 dikali 6 karena jumlah C-nya 6. Kemudian jumlah H-nya 12 maka dikali 1.
Nah, jumlah O-nya 6, maka dikali 6. 6 kali 16. Sehingga MR dari glukosa diperoleh sebesar 180. Nah, sudah. Nah, kalau kita mencari persentase dari C6H12O6, kalian disuruh mencari C-nya saja. Berarti persen massa unsur C sama dengan 6 kali ARC. Kenapa 6? Karena C6H12O6 jumlah C-nya adalah 6 dibagi MR-nya 180, kemudian dikali 100%. Nah, sehingga kalian akan ketemu berapa? 6 kali 12 yaitu 72 dibagi 180 dikali 100%. Maka hasilnya 40%. Nah, nanti jika ditanya berapa persentase dari unsur O, massa unsur O, tinggal kalian kali 6 kali ARO, berarti 6 kali 16. Nah, dibagi dengan 180 dikali 100%. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan kita bahas lagi. Selamat belajar.